dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan beri kesempatan kembali pada kita, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, baik yang di tempat ini yang beribadah onsite maupun di luar sana. Tuhan akan memberkati setiap mereka yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan kami percaya lawatan Allah terjadi buat mereka yang mendengarkan ibadah kami maupun yang mengikuti ibadah live streaming kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan menolong kita. Apapun persoalan, apapun masalah yang dihadapi Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan akan memberikan kelegaan, kebebasan, kemenangan, kesembuhan dalam nama Yesus. Kita akan mulai ibadah kita akan memuji Tuhan, menyembah Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukan Yesus. Tuhan dan Rajaku, sembah
Sukacita memuji Tuhan. Amin. Amin. Kuasanya memerdekakan. Yes. Semangat ya saudara ya. Amin. Kuasanya memerdekakan, Kuasanya mempersatukan, kuasanya dan kebebasan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan mereka adilnya.
Masih semangat? Amin. Masih semangat? Semangat. Amin. Ya. Harus kita nyanyi lagi. Kita berperang Amin. bagi dunia ini. Amin. Yes. Semangat. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, dosa-dosa hilangkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, dosa-dosa hilangkan, umatnya dipulihkan, biar Roh Kudus bakar kita semua ya. Dengan kuasa pujian, penyembahan yang dahsyat, Tuhan melaksanakan tindakan yang luar biasa. Sebab kita terus ingin berperang. Perang melawan kuasa kegelapan. Yes. Amin. Haleluya. Joget saudara. Hey. Ku dengar suara Tuhan Dan ku dengar Dia memanggil nama. Ku dengar Ku dengar suara perang
ada yang mau memberi kesaksian? Saya kasih kesempatan dulu. Mungkin ada yang mau menyanyi duet atau single? Saya persilakan. Apakah ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, ntar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan hari ini. Kau berkuasa Tuhan di atas puji-pujian kami, pujian umat. Haleluya. Dari wajah
Tuhan yang lemah diberi kekuatan, yang susah beri penghiburan. Kami percaya Yesus, Kaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Di hati ini hanya ada Engkau, hanya ada Engkau Yesus. Berapa asik Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati. Karena hanya inilah korban syukur kami yang kami persembahkan kepada. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh datang di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh berkumpul bersama dengan Engkau, hadirat kudus. Aku bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Sampaikan pesan-pesan-Mu agar kami boleh menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus, terobosan terjadi hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat duduk semua. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak hari ini kita dilawat Tuhan ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita, angkat tangannya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kurang semangat. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku dahsyat. Amin. Saudara mengalami kedahsyatannya Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan yes. Amin. Saya percaya saudara, di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian penyembahan kita, Allah hadir. Allah bersemayam di atas pujian kita umatnya. Dan saya percaya, walaupun saudara mengalami pergumulan persoalan dalam hidup saudara, tapi ketika engkau menikmati hadirat Tuhan, ada lawatan Allah, ada jamahan Allah, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Saudara, kita menyadari di hari-hari ini adalah kita mengalami di mana banyak yang mengeluh di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Namun saya percaya ada banyak berkat juga yang Allah sediakan buat saudara, dan saya percaya katakan amin. Yuk kita lihat di dalam Amsal 10 ayat 22. Saya rindu kita semua baca firman supaya firman itu terus merema di dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita melihat Amsal 10 ayat 22. Ini berkat Tuhan lah. Amin. Yuk. Ya, kita baca sama-sama ya. Amsal 10 ayat 22. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan, yang percaya katakan amin. Susah payah tidak akan menambahinya. Wow, luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, seringkali kita berbicara berkat itu uang, kaya, punya segalanya, punya rumah, punya harta, punya wow. Saudara dengar baik-baik. Berkat itu juga berbicara damai sejahtera, kesehatan, sukacita. Amin saudara. Itu berkat Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih dipelihara Tuhan, masih ada, masih menikmati berkat-berkat Tuhan, itu juga berkat yang dari Tuhan. Saudara, saya mau katakan ada banyak orang ya yang sudah bekerja keras, yang sudah capek bekerja, tapi hasilnya sedikit. Ada banyak orang juga yang sudah bekerja keras, tapi sesuai dengan tuntunan Tuhan, dia mengalami berkat-berkat kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Itu saya Tuhan. Amin. Katakan yuk, itu saya Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu terjadi di dalam hidup saudara. Yang pertama, di masa krisis, di masa sekarang, masa sukar, masa di mana orang sedang mengalami banyak usaha pembisnis, banyak juga yang mengeluh saudara. Tapi satu hal saya bersyukur, Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam keadaan apapun kau hari ini, kesukaran, kesulitan, baik di dalam pekerjaan, di dalam hidup saudara, di dalam masalah ekonomi, dengar baik-baik. Andalkan Tuhan. Amin. Apa saudara? Andalkan Tuhan. Jangan
lagi kekuatan kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup. Mari saudara, apapun yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, teruslah andalkan Tuhan. Katakan kiri kananmu, andalkan Tuhan ya. Amin. Mazmur 25 ayat 14. Ini saudara, Mazmur 25. Karena Tuhan katakan susah payah tidak akan menambahinya kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tapi ketika kita dipimpin oleh Tuhan, ada berkat-berkat yang Allah sediakan. Ada amin? Yuk Mazmur 25 ayat 14. Kita membaca lagi bersama-sama. Saya rindu setiap kita boleh mengalami berkat firman Tuhan. Yuk, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, saudara, kalau saudara mau mengalami berkat-berkat Tuhan, selain kita mengandalkan Tuhan, ini firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Beri waktu kita lebih lagi buat Tuhan. Ada amin saudara? Seberapa banyak yang mau beri waktu buat Tuhan? Seberapa banyak yang mau takut akan Tuhan? Angkat tangannya. Karena firman Tuhan katakan, perjanjiannya diberitahukan kepada siapa? Kepada siapa saudara? Kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Perjanjian Tuhan akan Tuhan beri bagi saudara dan saya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut Tuhan, gak usah takut. Krisis boleh terjadi, tapi tidak akan mendekat kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya penabur benih orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Angkat tangannya. Orang yang berapa banyak yang takut akan Tuhan? Angkat tangannya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan melihat tangan-tangan saudara ketika aku mengangkat tangan. Waktu kita takut akan Tuhan, maka perjanjiannya saudara akan diberitahukan kepada saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Apapun perjanjiannya, mungkin saudara tanya-tanya. Firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada saudara. Mungkin saudara bingung, apa sih Bu perjanjiannya? Mari kita baca yuk. Ini perjanjian Tuhan. Yuk kita lihat Kejadian 17 ayat 2-8. Saya terberkati dengan firman Tuhan ini. Ini perjanjian Tuhan buat saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka adalah saudara dan saya di tempat ini. Umatnya Tuhan. Yuk baca 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian. Ini Tuhan akan mengadakan perjanjian antara Tuhan dengan aku, dengan engkau, dengan saudara, dengan saya. Akan membuat engkau sangat banyak. Ini perjanjian Allah dengan Abraham, saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham. Coba baca lagi ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yuk kita baca. 2, 3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Ya lanjut, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 5. Ya kita baca lagi ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wow, dahsyat saudara. Ini dikatakan namanya siapa awalnya? Abram. Karena Tuhan menaruh perjanjian pada Abram, akhirnya Abram menjadi ganti nama oleh Tuhan. Namanya siapa? Abraham. Ada apa saudara lihat? Abram dan Abraham. Di tengah-tengahnya yuk kasih tahu saya ada apa. Tolong diperhatikan. Ada apa? Ada hak. Mungkin sudah bertanya apa sih Bu hak? Saya terus cari-cari apa ya hak. Hak ini berbicara tentang hai. Hai artinya nafas kehidupan. Amin. Inilah Tuhan beri nafas kehidupan buat Abram, menjadi Abraham, orang yang telah ditetapkan Tuhan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara dan saya adalah anak-anak Abraham. Amin. Ya, amin ya.
Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Yang percaya katakan amin. Siapa keturunan Abraham? Saya. Amin. Sekarang ngerti ya? Bahwa keturunan Abraham itu saya. Kita lihat ayat yang ke-6. Yuk kita mau belajar. Ayat ke-6. 6. Ya. Aku akan membuat engkau beranak cucu. Ini janji Tuhan sama Abraham. Sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Kita adalah keturunan Abraham. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Puji nama Tuhan. 7. Kita baca. Ya. 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, saudara dan saya. Ini perjanjian Tuhan pada Abraham, tapi berjanji juga buat saudara dan saya, kita sebagai keturunan Abraham. Amin. Keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, saudara. Ya, tidak kekal artinya selamanya. Lanjut, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Luar biasa. Kita adalah keturunan Abraham. Ini perjanjian Allah itu luar biasa. Tuhan akan mengadakan perjanjian bagi saudara dan saya, bahwa saudara dan saya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara dan saya akan mengalami di mana janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara. Yang percaya sama saya katakan amin. Seberapa banyak yang mengalami janji Tuhan di masa krisis, masa sulit, ekonomi semakin sukar, tapi janji Tuhan, engkau semakin diberkati Tuhan. Siapa yang mau percaya, angkat tangannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi. Saudara, ayat yang ke-8, luar biasa. Ini janji Tuhan buat Abraham. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah apa saudara? Tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Luar biasa saudara. Tanah Kanaan itu berarti Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham, kepada keturunannya yaitu saudara dan saya hari ini yang percaya, di mana Tuhan akan memberkati saudara. Tanah Kanaan berbicara berlimpah dengan susu dan madu. Siap menerima? Kita percaya di masa krisis, masa sukar, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, Tuhan akan beri buat saudara dan saya yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang sampai hari ini merasa masih Tuhan pelihara di dalam hidup? Hari ini saudara masih punya nafas kehidupan. Itu berkat, itu anugerah, itu kemurahan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Namun seringkali saudara sadar atau nggak sadar, kita seringkali mengecewakan Tuhan. Kita seringkali mengecewakan Tuhan Yesus. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya di tempat ini. Amin. Ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi di dalam langkah-langkah hidup saudara. Ketika Tuhan berkata, engkau akan aku berkati, pasti Tuhan berkati. Tapi kembalikan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan berjanji, kita bukan hanya, oh Tuhan mana janjimu, tapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Andalkan Tuhan. Yang kedua apa? Memiliki bergaul dengan Tuhan, intim, dekat dengan Dia. Yang ketiga apa? Takut akan Tuhan. Maka engkau tidak akan kehilangan berkat dari Tuhan. Berkat akan Tuhan limpahkan di dalam setiap langkah hidupmu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau belajar. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara dan saya yang percaya katakan amin. Bahwa Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus, Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu gak usah takut, khawatir. Krisis boleh ada. Mungkin saat ini
sedang mengalami krisis ekonomi di dalam keluargamu. Mungkin engkau sedang mengalami masalah persoalan pergumulan di dalam hidupmu. Dengar baik-baik saudara. Kita punya Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat. Dia ketika dia berjanji kepada miliknya, yaitu saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Janjinya pasti digenapi. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi. Gak pernah Tuhan mengecewakan kita. Justru kitalah yang mengecewakan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupmu. Beritahu kiri kananmu, Tuhan sanggup memberitahukan, mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Amin saudara. Siapa yang mengalami perkara ajaib di dalam hidup saudara, angkat tangannya. Siapa yang mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara, angkat tangannya. Siapa yang mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara, angkat tangannya. Saya percaya saudara akan alami itu. Kenapa? Karena kita tadi mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, menyembah dan intim dekat dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita percaya Tuhan masih menuntun orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Saya sangat percaya Tuhan masih memimpin, Tuhan masih menuntun, Tuhan masih melindungi, Tuhan masih menudungi, Tuhan masih memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara mau alami itu, belajar di dalam kehidupan saudara, mulai takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di masa krisis. Bagaimana Bu, saya mengandalkan Tuhan di masa krisis? Bagaimana Bu, saya ketika masa krisis yang saat ini, masa sukar, masa sulit, saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, belajar selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5, yuk, ayat 17-18. Ini yang Tuhan mau. Seberapa banyak yang mau diberkati Tuhan di masa sukar, masa krisis, ekonomimu, keluargamu, usahamu, bisnismu, angkat tangannya. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. 17 ya, tetap berdoa. Ya. Apa saudara? Apa saudara? Tetaplah berdoa. Saya mau tanya, saudara masih suka doa nggak? Seberapa banyak yang suka doa? Angkat tangan. Kita harus tetap berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas hidup orang benar. Amin. Dalam kondisi apapun, sesulit apapun, tetap berdoa saudara. Tetap menyembah Tuhan. Tetap datang beribadah kepada Tuhan. Jangan karena hujan gak datang doa. Sedih hati saya saudara. Hujan besar, saya gak ada yang datang doa saudara. Dari Senin sampai Sabtu padahal selalu ada yang hadir, imam-imam doa. Kemarin hari apa ya, hujan besar gak ada yang datang. Saya bilang bersyukur Tuhan, biar saya menyembah Engkau sendiri saja. Bagaimana dengan saudara, bagaimana mengalami berkat Tuhan? Doa aja saudara susah. Hati-hati saudara. Ini firman loh. Firman ini pedang bermata dua buat saudara, buat saya juga. Tetaplah apa Yuk baca sama saudara, 2, 3. Sekali lagi, lebih kencang lagi. Taruh di hatimu. Dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Andalkan Tuhan. Melekat, bergaul karib dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maka berkat akan saudara alami di masa sukar. Saya percaya itu saudara. 18. Yuk kita baca. Apa saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kondisi hari-hari ini gak gampang untuk mengucap syukur. Saat kita kesulitan di dalam ekonomi, di dalam keuangan, banyak yang harus kita beli, ya harus kita bayar. Aduh susah Bu untuk mengucap syukur. Tapi saudara, seberapa banyak mengalami berkat Tuhan di masa krisis? Angkat tangan saudara. Lakukan ini saudara. Apa saudara? Lakukan ini saudara, firman Tuhan. Apa? Mengucap syukur. Ini kuncinya.
Anak-anak Tuhan belajar untuk mengucap syukur. Tidak ada cara lain, saudara, selain berdoa. Tidak ada cara lain untuk saudara dalam keadaan apapun di masa krisis hari-hari ini, saudara tetap mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya mengalami, ketika saya bersyukur, dalam keadaan saya nggak punya uang, saya tetap bersyukur Tuhan. Sampai hari ini saya masih bisa makan, masih dipelihara sama Tuhan. Keajaiban mujizat terjadi, saudara. Berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Siapa mau diberkati? Tetap mengucap syukur. Amin. Saya diingatkan dengan di Markus, kalau nggak salah ya, Markus. Coba lihat yuk Markus 6. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus ketika murid-murid semua dalam keadaan kondisi yang lapar, yang susah, yang kayaknya lagi kelaparan, saudara. Lalu Yesus bingung, ya. Murid-murid bingung. Ini yang pengikut Yesus, mereka lagi kondisi lapar. Bagaimana aku memberi makan? Tapi waktu itu Yesus bertanya, siapa yang membawa makanan? Ada seorang anak kecil. Dia membawa berapa? 5? Berapa, saudara? Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ini yuk kita lihat Markus 6, 41. Markus 6, 41. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara. Ini yang dilakukan Tuhan, mari kita mau lakukan di dalam hidup kita. 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya apa, saudara? Dibagi-bagikan pada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Tuhan mengucap syukur, menengadah ke langit, ia mengucap berkat. Tuhan berkati 5 roti dan 2 ikan ini. Siapa yang tahu berapa sisanya? Siapa yang tahu berapa sisanya dari 5 roti 2 ikan yang dibagikan kepada semua orang? 12 bakul. 12 bakul. Tahu nggak, saudara, 12 bakul itu diberikan kepada saudara dan saya hari ini? Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Itulah berkat ketika kita mengucap syukur. Ada keajaiban. Tuhan sanggup mengadakan 5 roti 2 ikan dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang. Dan masih ada sisa. Dan sisanya sampai hari ini, saudara dan saya masih menikmati berkat itu. Yang percaya katakan amin. Wow, Yesus dahsyat. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang kita hadapi di masa krisis, di masa sukar ke depan, ya dunia bilang ada kegelapan. Tapi saya percaya di tengah proses yang kita alami, tetap mengucap syukur, menengadah ke langit. Dan aku bersyukur atas berkat yang Tuhan beri sampai pada hari ini. Yang percaya, ayo kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini aku masih mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Seberapa banyak sampai hari ini mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan. Mungkin hari ini saudara mengalami berkat, boleh tidak ada di dalam hidup. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami kekurangan. Mungkin hari ini saudara kehilangan harta. Biasa saudara mendapatkan berkat, dagangnya rame, tapi sekarang sudah mulai sepi. Usaha mulai sepi. Tapi dengar baik-baik, kita tetap mengucap syukur. Amin. Karena tidak terlepas dari itu, saudara, jangan pernah kita melepaskan hidup kita dari Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi dekat, intim. Kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur, orang yang dapat mengucap syukur adalah orang yang bisa menerima keadaan apapun di dalam kehidupannya. Katakan yes, itu aku. Amin. Karena orang yang mengucap syukur itu orang yang bisa menerima kondisi yang sedang dia alami di masa sukar ini.
Katakan, yes, itu saya. Orang yang mengucap syukur, dia bisa menerima dengan lega. Dia percaya dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dia punya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Katakan, saya punya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Tetap bersyukur. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa menerima keadaan. Walaupun toko saya sepi, dagang saya sepi, tapi saya tetap bersyukur. Hidup saya masih dipelihara sama Tuhan. Amin. Amin. Saya dengar kesaksian dari ibu kekasih, ya bapak kekasih kita. Dia bilang, toko tidak seramai dulu, tapi saya tetap bersyukur. Saya masih menikmati berkat Tuhan. Amin, saudara. Bisakah kita melakukan itu dalam hidup kita? Belajar. Karena kita anak-anak Tuhan. Terakhir. Kalau terakhir semangat 45. Kejadian 26 ayat 1. Ya, saya mau bahas sedikit-sedikit saudara. Supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Karena ini yang Tuhan sampaikan. Pesan Tuhan buat saudara dan saya di akhir zaman ini. Di masa-masa krisis. Di masa-masa sukar. Di masa kesulitan. Yuk kita mau lakukan. Kejadian 6 ayat 21. Yuk kita sebut tadi apa saudara? 1. Andalkan Tuhan. 2. Bergaul karib dengan Tuhan. Ketiga apa saudara? Takut akan Tuhan. Keempat, mengucap syukur. Tetap berdoa dan mengucap syukur. Ini yang kelima. Saudara harus kerjakan dalam hidup saudara. Yuk. Kejadian 6 ayat 1. Ayat 1 Patriko. Puji Tuhan. Ya, saya mau baca sama-sama semua. Silakan. Kejadian 26 ayat 1. Kalau saudara di masa sukar, di masa krisis, saudara mau mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu, mau mengalami berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, kita harus lakukan ini. 2. Maka timbullah apa? Kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar dan kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, firman Tuhan katakan, maka timbullah apa saudara? Kelaparan. Yang terakhir, belajar. Kalau saudara mau menerima berkat, belajar menabur. Ketika firman Tuhan katakan, saudara, ini ternyata masa kelaparan, masa krisis, ini terjadi juga pada masa zaman siapa? Zaman siapa ini saudara? Zaman Abraham dan Ishak. Dulu juga pernah terjadi masa kelaparan, masa kesukaran, saudara. Dan hal ini pun masih terjadi sampai hari ini. Banyak orang yang mengalami masa sukar, krisis, kelaparan. Namun apa yang kita perlu takutkan, saudara? Gak ada yang kita perlu takutkan. Amin. Kuncinya apa? Belajar menabur. Seberapa banyak? Saudara, kalau bicara menabur ini udah kaget semua. Pasti yang diingat menabur apa? Tapi saya percaya, kalau kita mau harus belajar untuk menabur, kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai dengan limpah-limpah. Lanjut ayat yang kedua. Ya, baca yuk. 2-3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Janganlah pergi ke Mesir. Itu berbicara apa saudara? Mesir itu berbicara kekuatan kita. Di masa-masa sukar hari-hari jangan pakai kekuatan kita. Amin. Mesir berbicara apa? Mesir berbicara kepintaran, kehebatan kita. Jangan pakai kepintaran, kehebatan kita. Mesir juga berbicara apa saudara? Mesir juga berbicara kekayaan kita. Jangan pakai kekayaan kita, nggak ada yang bisa diandalkan di dalam hidup saudara dan saya.
Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sekali lagi, tidak ada yang bisa kita harapkan dari kekayaanmu, dari kekuatanmu, dari kepintaranmu. Tidak ada yang bisa kita harapkan, saudara. Pengharapan saudara dan saya hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Amin. 3. Yuk, ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, ini janji Tuhan, dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu, ini janji Tuhan lagi, akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan bicara sama Ishak. Luar biasa. Sekali lagi saudara, ini Tuhan beri komitmen Tuhan kepada Ishak bahwa ia akan menyertai, bahwa Tuhan juga akan memberkati Ishak dan keturunan Abraham. Tuhan katakan, aku akan menepati apa? Sumpah, ikrar. Ini komitmen Tuhan buat saudara dan saya sebagai keturunan Abraham. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara mau menerima berkat, tapi saudara nggak mau menabur. Belajar untuk menabur. Seberapa banyak yang mau menabur, angkat tangannya. Wow, luar biasa. Penabur benih hebat. Suka menabur semua. Apa yang dilakukan Ishak, saudara? Ini saudara. Yuk 12, lompat ke 12. Lompat ke 12, Patriko. Ini janji Tuhan. Apa yang dilakukan Ishak saat dia alami pergumulan. Mari saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Angkat tangannya yang mau menabur. Amin. Belajar menabur benih, kita mau menabur menjadi berkat. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Beri semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajar menabur. Di tengah kesulitan, di tengah krisis, ayo penabur benih. Kita mau seperti Ishak. Kita mau menabur, saudara yang percaya dan mau angkat tangannya. Ini komitmen Tuhan. Tahun ini juga kata Tuhan, engkau akan menerima 100 kali lipat, sebab engkau diberkati Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan berhitung sama Tuhan. Seringkali Tuhan uji saudara. Ketika hatimu berkata, menaburlah nak, menabur beras kepada si A. Ketika Tuhan katakan, lakukan dengan taat, dengan setia. Saya mau kasih kesaksian saudara. Saat itu saya naik motor bersama Pak Yusuf. Saya lewat di jalan R. Samsudin. Saya naik motor. Ketika waktu saya di motor, saya melihat ada satu bapak kusam, lusuh, duduk di atas batu. Padahal saya udah lewat. Waktu saya udah lewat di tempat tanah parkiran yang kosong, hati saya ketika saya melihat bapak itu, Tuhan bilang gini, nak, tabur 10.000 buat bapak itu. Saya udah lewat, saudara. Ketika saya naik motor, saya bilang ke Pak Yusuf, ayo balik lagi, motormu putar arah. Dia bilang, kan kita mau belok masuk ke gang. Pakai belok lagi. Ayo, ini Tuhan kuat banget. Suruh aku balik lagi, kasih uang 10.000 buat bapak itu. Akhirnya Pak Yusuf balik, saudara. Balik. Saya turun. Saya keluarin uang 10.000. Saya taat sama Tuhan. Ketika Tuhan nak tabur 10.000 buat bapak itu, saya samperin saudara. Saya bilang, Pak, ini ada berkat buat bapak dari Tuhan. Saudara tahu, dia pegang uang itu, dia menangis, dia taruh di kepala,
Dia sujud. Luar biasa. Hati saya ada sukacita. Kenapa? Karena saya melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali saudara, seringkali Tuhan bicara, uji hatimu. Menabur, menabur. Tapi kita gak mau menabur. Hitungan sama Tuhan, gak lah Tuhan. Nantilah Tuhan. Bagaimana saudara mau menuai? Mari mulai menabur, kita belajar memberi, jangan pelit saudara, jangan hitungan sama Tuhan. Tuhan gak pernah hitungan sama kita. Saat itu saya kembali ada sukacita, Tuhan terima kasih. Walaupun 10.000 Tuhan. Singkat cerita. Lalu beberapa hari kemudian saudara. Waktu itu Pak Yusuf masuk ke toko beli makanan. Kata Pak Yusuf, kamu tunggu di sini ya, jagain motor. Saya jadi satpam saudara, jagain motor katanya. Saya berdiri nungguin motor. Pak Yusuf belanja, beli kue, beli segala macam ke toko. Saya pakai helm. Tiba-tiba saudara, ada satu papa dorong-dorong gerobak. Kakinya luka-luka. Saat itu saya cuma melihat. Tiba-tiba di hati saya, nah, tabur bapak ini. Saya rogoh-rogoh kantong saya, saudara. Saya cari. Waduh, ternyata saya keluarin cuma ada berapa? Paling 15.000. Itu pun 2.000-an, saudara. Sama 5.000. Akhirnya saya samperin bapak itu, Pak. Ini berkat buat bapak. Dia menangis, saudara. Dia jalan, dia lewat, dia menangis. Ada sukacita lagi di hati saya. Karena saya sudah melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada kepekaan di dalam hati saya. Ketika Tuhan bicara, nak tabur, saya lakukan. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, kerjakan bagianmu. Amin. Saat kita menabur, jangan saudara ingin diberkati. Enggak saudara. Menabur itu kemuliaan Tuhan. Menabur dengan tulus, dengan cinta akan Tuhan. Tuhan yang akan balikan semuanya pada saudara. Tahun ini 100 kali lipat engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Menabur ini belajar untuk memberkati Tuhan. Ada satu orang bapak berkata, Bu, saya diingatkan Tuhan untuk menabur orang-orang yang sukar, yang susah, yang sulit. Saya hanya bisa menabur Indomie 2 dus ya Pak Yusuf. 2 dus Bu. Dan beras. Silakan ibu bagikan. Saya bagikan saudara. Seringkali kita nggak peka. Tuhan uji untuk kita menabur, kita hitungan, Tuhan jangan. Enggak Tuhan, bahkan kita lupa untuk memberi, menabur. Padahal Tuhan udah ingatkan, beri nak. Ada hati yang tergerak. Seringkali kita lalai untuk itu. Waktu Tuhan ingatkan untuk menabur, lakukan, belajar, taat anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan jadi orang percaya pelit. Amin. Semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Yang percaya katakan amin. Jangan hitungan sama Tuhan. Saat saudara diberkati, Tuhan sering uji. Mungkin saat saudara kekurangan pun, saudara Tuhan sering uji kita. Bisakah kita memberi dalam kekurangan? Bu, saya memang gak bisa menabur. Karena saya hidup aja susah. Mau beli beras aja susah, bagaimana saya menabur? Jangan belajar saudara memberi dari kekurangan. Belajar menabur dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Tapi kita mau memberi. Sebab itu seketika hatimu berkata, tabur nak, lakukan itu, jangan tunda. Karena hari ini akan dinyatakan buat saudara dan saya. Tahun ini juga engkau akan menerima 100 kali lipat dan diberkati Tuhan. Amin. Mau diberkati Tuhan? Belajar untuk menabur. Puji nama Tuhan saudara.
Berkat atas bangsa-bangsa itu akan berpindah kepadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Anda dan saya belajar menabur, saya tidak kekurangan, saudara. Ketika engkau menabur, engkau tidak kekurangan, tapi engkau akan menerima berkat bangsa-bangsa itu dicurahkan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam ekonomimu, dalam keluargamu dan usahamu. Yang percaya katakan amin. Ada berkat bangsa-bangsa, saudara. Luar biasa. Mari hari ini, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Tapi kita sering banyak utangnya, saudara, ya. Tapi janji Tuhan, kertas utang saudara akan Tuhan robek. Artinya akan diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lakukan. Kalau kita mau taat, mau takut Tuhan, lakukan ketika Tuhan perintahkan menabur. Nah, mari kita mau percaya 100 kali lipat. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berkat kita terima. Yang mau bersama saya katakan amin. Yang mau komitmen bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Orang-orang yang menabur. Ini baca yuk sama-sama 2-3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan karena dia berani menabur di masa sukar, di masa sulit. Seringkali di masa sukar, masa sulit, kita untuk menabur itu susah. Tapi mari penabur benih, kita mau selalu belajar untuk memberi. Memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Ya, saya melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan. Dan saya melihat karya Tuhan itu sungguh dahsyat. Di tengah kesulitan kita mau andalkan Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menabur supaya tuaian itu menjadi banyak di dalam hidup. Yang percaya yuk kita mau katakan bersama saya mau taat, saya mau lakukan itu Tuhan. Amin. Saudara, kita tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekecil apapun yang kita tabur, pasti kita akan menuai. Sekecil apapun, pasti kita akan menuai. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan dalam hidup saudara. Yang mau bersama saya katakan amin. Yes, kita mau tundukkan kepala. Mari kita mau tundukkan kepala. Saudara, menabur, memberikan, berkorban. Mari kita mau lakukan di dalam hidup kita. Maka kita akan menuai. Saya percaya tahun ini juga engkau akan menuai berkat-berkat Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di masa sukar, di masa krisis ini, Tuhan akan memberkati engkau. Mari saudara, apapun pergumulan di dalam hidup, percayalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah hitung-hitungan dengan engkau. Saat engkau mau membuka hati malam hari ini dan berkata, Tuhan aku mau komitmen. Sebab Tuhan sudah komitmen untuk memberkati kami. Di masa krisis, masa sukar, dalam keadaan apapun, kami mau tetap andalkan Tuhan. Kami mau setia, kami mau takut akan Tuhan. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap melayani. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Kami mau menabur Tuhan, karena kami percaya kami akan menuai. Sebab itu malam hari ini Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan.
kami, dalam ekonomi kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami Tuhan. Aku percaya Yesus, Hidaralah Bapa Roh Kudus kami beri dosa. Hidaralah ya Bapa dan Yesus. Mari setiap pribadi berdoa. Di masa-masa sukar ini saudara, jangan pakai kekuatan, jangan pakai harta kekayaan, jangan pakai kepintaran, pakailah kekuatan tuntunan yang dari Tuhan. Maka engkau akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup. Malam hari ini percaya, saudara punya Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat. Karya Tuhan begitu ajaib. Kalau sampai hari ini saudara ada di tempat ini, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memiliki nafas kehidupan, itu adalah berkat anugerah Tuhan. Sebab itu tetap mengucap syukur. Dalam keadaan apapun kau tetap mengucap syukur, tetap berkata Tuhan baik. Saat kau dapat menerima segala keadaan di dalam hidup dan berkata Tuhan baik, ada keajaiban, ada mujizat. Mungkin kau dalam mengalami sakit penyakit, pergumulan di dalam sakit penyakit, mau katakan Tuhan baik, aku bersyukur. Percayalah kau akan menerima keajaiban kesembuhan yang dari Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Glory, haleluya, haleluya. Uria mata kaya lala masri, kami bersyukur Tuhan. Katakan aku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Glory, haleluya. Katakan ku mau bersyukur. Mari belajar untuk menabur saudara. Sekeliling kita banyak yang sedang mengalami kesulitan. Ketika hatimu tergerak, diuji oleh Tuhan untuk menabur. Mari kita mau menabur. Sama-sama mengangkat pujian. Haleluya. Bersyukur, katakan Tuhan baik dalam hidupku. Kau Allah yang setia, Kau yang selalu menopang hidupku Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi haleluya, haleluya. Ku mau selalu angkat pujian dari hatimu. Syukur Tuhan.
Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan jamah amandelnya Bapa. Oleh asik diriman, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan aku percaya di mana lehernya tidak dapat dibolong di dalam sana. Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan oleh bilur-bilurmu, anakmu sembuh di dalam nama Yesus. Di mana amandelnya kempes Tuhan, tumor itu hilang dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi segala-segala. Kami bersyukur Bapa, boleh kasih semua kemuliaan. Berkati jemaat umat Tuhan di tempat ini, yang berusaha, berbisnis, yang dagang, yang bekerja, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya berkat kelimpahan jadi milik bagian dalam hidup mereka. Mereka tidak berhemat, tidak kekurangan. Mereka diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, bahkan disertai oleh Engkau. Karena kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, yang menaruh pengharapan pada Tuhan, orang-orang yang bersyukur, yang tetap berdoa dalam keadaan apapun, tetap menyembah Tuhan, bahkan orang yang takut Tuhan, bahkan orang-orang yang menabur Tuhan, berkat kelimpahan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama Engkau. Jemaat penabur benih diberkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, hutang piutang, kami percaya Tuhan robek di dalam nama Yesus, dan Tuhan yang memberkati. Amin. Cara Tuhan ajaib, karena kami percaya karya Tuhan begitu indah, keajaiban, mujizat kami boleh alami dalam hidup. Oleh sebab itu kami tetap mengucap syukur Bapa. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun hari ini, kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan duduk dan berkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita belajar memberi supaya kita diberkati Tuhan ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita bawa di dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami Tuhan, supaya kami boleh memberi Tuhan. Memberi dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan akan tahu setiap pemberian kita, apapun yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan perhitungkan, Tuhan yang akan balas. Tuhan berkati setiap pemberian-pemberian yang sudah kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melihat hasil yang luar biasa akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan kami percaya orang yang memberi tidak akan berkekurangan, dan orang yang beri dengan sukacita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Petugas kolektor siap-siap. Kita akan menyanyi. Dia tetap dari
Tuhan yang akan balas dengan berkat yang melimpah. Bentar kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Saya mohon nanti Pak Timo untuk hadir doa. Umat Tuhan, kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih dekat Tuhan. Bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat Bapa. Biar kami tidak santai-santai Bapa. Biar kami tidak masa bodoh Tuhan. Tetapi kami meningkatkan iman percaya kami. Semakin menjadi umat yang dewasa. Yang mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Roh Kudus yang lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, apa firman Tuhan yang datang pada sore hari ini. Bukan sekedar kami hanya mendengar Roh Kudus, tapi kami mohon kekuatan yang baru Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki Bapa. Sehingga kami tidak, oh Tuhan, ditolak oleh Engkau. Kami yakin kalau kami melakukan firman-Mu, tempat kami adalah kerajaan surga Tuhan, yang Kau telah janjikan kepada kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Tanamkan benih firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan bersyafaat Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, keadaan bangsa kami, politik Tuhan di bangsa kami Tuhan. Tuhan, ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan, yang ingin mengadu domba bangsa kami Tuhan. Tapi kami bersyukur di tengah bangsa kami ada umat Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang merendahkan diri, yang mencari wajah-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Bangsa kami ada damai sejahtera. Bangsa kami dilawat oleh Engkau. Bahkan bangsa kami Tuhan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami mohon kekuatan kepada Pak Presiden kami Tuhan. Ada orang-orang oknum yang ingin, oh Tuhan, menjatuhkan beliau Tuhan. Kami mendukung setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bergandeng tangan Tuhan. Kami mohon Kau kirimkan pasukan mereka Tuhan, memberikan kekuatan kepada Presiden kami Bapa, dan menghadapi tekanan, walaupun menghadapi apapun Tuhan, Engkau akan membela Presiden kami Bapa. Kami serahkan juga pemimpin yang akan datang Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Kau akan memilih pemimpin yang takut akan Kau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah Tuhan yang belum terjangkau oleh Injil Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan, untuk memiliki hati penginjilan, untuk membawa jiwa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau yang memberkati setiap daerah-daerah yang kami injak Tuhan. Biar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami ada di Sukabumi. Sukabumi dipenuhi shalom. Sukabumi dilawat oleh Engkau. Bahkan ada keunitian setiap umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih kami berdoa untuk jemaat penabuh benih Tuhan. Apa yang jemaat lakukan Tuhan, kami yakin Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Baik yang menjadi imam doa, WL singer, penyambut tamu, apapun yang dikerjakan, kami yakin Tuhan akan memperhitungkan. Apapun yang jemaat lakukan, Tuhan akan adakan perbedaan Tuhan. Di dalam apapun usaha, pekerjaan, Tuhan akan nyatakan berkat-berkat orang Kedar,
orang Nebayot akan berduyun-duyun. Kami nikmati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini kita topang gembala kita. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami menopang gembala kami bulan ini bersama Pak Yusuf Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Kau yang memberikan kekuatan, memberikan urapan yang baru Tuhan, memberikan pewahyuan yang baru Tuhan, berikan rahasia firman yang selalu baru kepada hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat penabuh benih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau tahu pengorbanannya Tuhan. Bahkan Kau tahu ketulusan hatinya. Kami yakin juga Engkau akan perhitungkan segala sesuatu. Engkau akan memberkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau akan nyatakan Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit Tuhan. Mari Kau yang melawat, menyembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan yang di rumah-rumah Tuhan, yang melalui online ini Tuhan, kami yakin kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan, yang sanggup menyembuhkan, karena Kaulah dokter di atas segala dokter Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami yakin Engkau akan kirimkan pasukan malaikat menjaga kami. Terima kasih. Kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara, saya undang untuk mengangkat kedua tangan kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Aba Bapa. Kau Allah Elohim. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa, di mana sore hari ini kami bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Lewat ibadah kami, ampuni segala kekurangan kami, keterbatasan kami. Namun satu hal Bapa, kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menjamah melawat setiap kami. Umat-Mu yang hadir beribadah pada malam hari ini pulang tidak dengan tangan kosong, karena kami percaya ada berkat yang Allah nyatakan, ada berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan sudah memberkati dengan kelimpahan. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun pergumulan dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat dicurahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini Bapa, setiap kami yang hadir pulang membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Mari saudara, terimalah berkat, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Dagangmu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Terimalah minyak yang baru, anggur yang baru, gandum yang baru yang Tuhan curahkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya setiap kami umat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah, kami percaya tidak berhemat, tidak kekurangan. Kami boleh menerima berkat-berkat kelimpahan hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami terima berkat-berkat ilahi turun atas kami malam hari ini hingga hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita akan pujian, ku yakin Tuhan sudah memberkati aku.